Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, Ibu, shaimin, shaimat. Alhamdulillah kita sudah bisa hadir di sini sambil nanti mungkin menunggu waktu berbuka puasa bersama-sama saudara-saudara kita yang dalam perjalanan mungkin sedang menuju ke sini. Kita isi waktu kita yang singkat ini untuk memanfaatkan waktu yang seringkali perlu saling kita ingatkan bahwa menjelang berbuka puasa adalah waktu yang ijabah untuk kita berdoa. Kadang-kadang kita lupa itu. Kadang-kadang kita sedang sibuk dalam perjalanan menuju ke sini atau mungkin kegiatan yang lain, kita lupa sungguhnya waktu menjelang berbuka puasa adalah waktu yang ijabah untuk kita berdoa. Marilah kita bersama-sama hari ini menunggu waktu berbuka dalam waktu yang ijabah ini sambil kita saling tawasau bil haq, tawasau sabar berdoa. Mudah-mudahan ini akan menambah iman dan takwa kita dalam menjalani saum Ramadan kita. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan judul yang disampaikan kepada saya bahwa untuk kesempatan ini judul yang disampaikan adalah Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Sesungguhnya ini tidak bisa dibandingkan. Dulu waktu di awal saya seringkali, waktu awal mulai saya belajar ini seringkali apa iya Al-Quran itu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tapi ternyata dalam perkembangan sekarang justru sebaliknya. Apakah Al-Quran bisa menjawab, apakah pengetahuan bisa menjelaskan Al-Quran? Perkembangan ilmu pengetahuanlah yang akan membantu untuk menjelaskan Al-Quran ini. Untuk kesempatan sekarang ini ada hal yang sederhana dan selalu kita ingat terkait bahwa kita selalu mendengar di dalam bulan puasa itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Dalam bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Dan kita semuanya pasti ingat bahwa surat yang diturunkan pertama di bulan Ramadan adalah surat Al-Alaq. Ayat 1 sampai dengan 5 yang diterima oleh Rasulullah. Turunnya Al-Quran ini, turunnya surat Al-Alaq ini pada waktu Rasulullah sedang berkhalwat. Pertama, kenapa Rasulullah berkhalwat? Karena beliau melihat kaum Quraisy, bangsa Arab waktu itu sikap-sikapnya yang jahiliyah dalam sikap. Nah, di sini kita juga harus bisa memahami bahwa bukan berarti jahiliyah bodoh, orang Arab pinter, tapi sikapnya yang jahiliyah. Dan itulah yang membuat Rasulullah diutus dan pertama diturunkan adalah Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Surat Al-Alaq sendiri ayatnya 1 sampai 19. Barangkali Bapak Ibu sekalian yang sering kita dengar surat Al-Alaq yang diturunkan Rasulullah itu 1 sampai dengan 5 yang pertama kali diturunkan. Iqra bismillahirrahmanirrahim sampai dengan ayat 5. Yang 6 sampai 11 kapan? Di luar waktu itu, tidak bersamaan dengan itu. Kalau kita perhatikan asbabun nuzulnya, asbab nuzul dari ayat yang ke-6 sampai ke 19, itu pada waktu itu orang-orang Quraisy, orang Arab pada awal kenabian Rasulullah, mereka sangat menentang perkembangan Islam, sehingga Rasulullah dalam mengembangkan agama Islam waktu itu masih dengan sembunyi-sembunyi. Sikap mereka yang begitu jahiliyah, begitu menentang kepada kebenaran inilah yang kemudian Rasulullah waktu masih dengan sembunyi-sembunyi. Setelah Iqra sampai ayat 5 diturunkan, kemudian yang ayat berikutnya saat itu orang Quraisy yang katakanlah yang
ditampilkan oleh Abu Jahal. Abu Jahal inilah yang kemudian seringkali menjadi provokator dalam mengganggu Rasulullah. Sehingga pada satu saat beliau sedang Abu Jahal ini dalam satu kesempatan dia berkata, apakah Muhammad meletakkan mukanya ke tanah sujud di hadapan kamu kepada orang-orang yang berkumpul waktu itu? Ketika itu orang membenarkannya. Kemudian Abu Jahal ini, demi Lata dan Uzza, sekiranya aku melihat Muhammad yang sedang berbuat demikian, akan aku injak batang lehernya dan ku benamkan mukanya ke dalam tanah. Disampaikan kepada orang yang ada di situ. Ada satu riwayat waktu itu, riwayat yang lain waktu itu mengatakan bahwa Rasulullah sedang akan sholat, Abu Jahal lewat di situ, disampaikan itu. Tapi Nabi Muhammad menolak dengan keras, dengan jawaban kasar. Bahkan Abu Jahal kemudian mengatakan, di Mekah ini, pernyataan itu isinya, di Mekah ini tidak ada yang pengikutnya lebih banyak dari saya. Sungguhnya mengancam, kamu mau apa? Gitu, kepada Nabi Muhammad. Pada saat itulah diturunkan ayat berikutnya dari ayat Al-Alaq, ayat 6 sampai dengan 19. Ayat ini diturunkan kaitan dengan apa? Kaitan dengan sikap orang Quraisy, orang jahiliyah terhadap Nabi Muhammad, dengan sikapnya yang arogan, dengan sikapnya yang sering berbuat kasar, berbohong dan seterusnya. Itu sikap-sikap orang jahiliyah yang ditampilkan dengan perwujudannya Abu Jahal tadi. Nah, Bapak sekalian, apa kaitannya dengan ilmu pengetahuan? Dari ayat 6 sampai 19 ada yang saya ingin coba sampaikan pada kesempatan ini, ya. Pada ayat ke-15 dan 16. Di ayat ke-15 dan 16 ini, Bapak sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla lailam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadibatin khoti'ah. Dua ayat ini yang saya ingin fokuskan dalam pembicaraan kita hari ini, ya. Ketahuilah, sungguh jika tidak berhenti, firman Allah kepada Abu Jahal ini arahnya kepada orang Quraisy, tidak berhenti melakukan tindakan-tindakan yang kasar tadi, sikap-sikap jahiliyahnya, maka dikatakan tuh, niscaya akan kami tarik ubun-ubunnya. Ayat ini dikatakan nasiyah, ubun-ubunnya. Ayat 16-nya yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Mungkin pada waktu itu, yang jelas pada abad ke-7 ini, pada waktu zaman Rasulullah, mengartikan ayat ini tidak mudah. Di tafsir Ibnu Katsir, dia menjelaskan di sini, menjelaskan bahwa apa maksudnya ditarik ubun-ubunnya, dia dimasukkan ke neraka kepalanya duluan. Tapi yang jelas ubun-ubun, Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu pengetahuan modern kita sekarang, bagian kepala, bagian dari otak yang ada di belakang tulang muka kita, frontalis kita ini adalah bagian dari otak yang disebut nasiyah. Secara khusus disebutkan dalam ayat ke-15 dan 16 tadi. Sampai dengan abad ke-19, ke-20 sekarang, orang masih sedang akhirnya mendapatkan beberapa jawaban, mungkin belum lengkap, tapi beberapa jawaban kenapa Allah secara spesifik menyebutkan nasiyah, ubun-ubun. Sebelum sampai di situ, Bapak Ibu sekalian, ada satu riwayat, ada satu kisah yang barangkali bisa memandu kita untuk memahami ini. Satu peristiwa yang terjadi pada tahun 1823, ada seorang pekerja bernama Phineas Gage.
Pada dalam waktu pekerjaannya dia mendapatkan kecelakaan dan luka di bagian ubun-ubun tadi itu, luka di ubun-ubunnya, ya. Tapi bisa secara fisik bisa sembuh, tapi ubun-ubunnya rusak. Phineas Gage itu dikatakan dalam kisah ini, dikatakan bahwa dia sebelumnya orang yang normal, baik, sosialisasinya bagus, dengan masyarakat bagus, sikapnya baik. Ternyata setelah ubun-ubunnya rusak nih, sikapnya berubah. Berubah total. Yang tadinya baik, yang tadinya tidak emosional, yang tadinya itu menjadi berubah total. Ada indikasi waktu itu baru diindikasikan bahwa berarti ini yang paling membentuk sikap orang. Bagian otak ini, bagian otak ubun-ubun ini yang membentuk sikap, yang mempengaruhi sikap orang. Dalam perkembangan berikutnya di abad-abad 20 sekarang ini, 1920 Bapak Ibu sekalian, dari berbagai penelitian ternyata diketahui orang-orang yang mempunyai cacat, katakanlah ada tumor di bagian frontalnya, di bagian ubun-ubunnya, biasanya sikapnya akan rusak, tidak normal. Apakah itu kerusakan karena tumor atau karena radang yang ada di bagian frontal. Dari sini akhirnya orang-orang mulai berpikir, dan kita mulai berpikir, ternyata Bapak Ibu sekalian, yang pada waktu Rasulullah terima turunnya ayat ini pada abad itu, kenapa di situ Allah menyebutkan secara spesifik akan ditarik ubun-ubunnya, Itu disampaikan karena sikap-sikap orang Quraisy dan sikap Abu Jahal yang sangat jahiliyah. Isyarat bahwa ayat itu tidak menyebut kepala karena memang ternyata ubun-ubun ini sangat menentukan sikap orang. Dan itu baru mulai muncul kita ketahui pada abad-abad sekarang ini, abad 20 ini. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Al-Quran itu akan bisa kita terima penjelasannya lebih jelas sesuai dengan perkembangan ilmu. Mampukah ilmu manusia akan menjelaskan Al-Quran? Mampukah ilmu manusia perkembangan pengetahuan ini akan menjelaskan isi Al-Quran? Kita lihat nanti. Wallahu a'lam. Apakah sampai kiamat nanti akan bisa menjelaskan seluruhnya? Yang jelas baru mulai sepotong-sepotong. Berarti Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Al-Quran, ada hal-hal yang mungkin belum kita bisa terima, bisa jadi karena pengetahuan, dan pastilah karena pengetahuan yang belum bisa menjelaskan. Ini tadi salah satu ilustrasi bahwa jelas betul secara spesifik Allah menyebutkan di situ nasiah, ubun-ubun. Apa maksudnya? Ternyata ini adalah kaitan dengan sikap orang-orang Arab waktu itu. Sehingga dikatakan di situ tadi, Allah lailan tahilana nasfam bin nasiyah. Kalau Abu Jahal ini tidak mau menghentikan tingkah lakunya, sikapnya, perilakunya, orang-orang Quraisy mesti dengan juga yang lain, niscaya akan aku tarik ubun-ubunnya. Allah yang mengatakan, Allah yang menyampaikan dalam firman-Nya, yaitu ubun-ubun orang yang yang mendustakan lagi durhaka. Bapak Ibu sekalian, perkembangan terakhir, mungkin sekarang ini kita sedang seringkali mendengar bahwa orang melihat, menginterogasi orang dengan lie detector. Sikap lagi, sikap. Apakah orang ini jujur, apakah orang ini dusta atau tidak, ada alat yang namanya lie detector. Dan ternyata itu Bapak Ibu sekalian, itu indikasinya apa yang dipindai, apa yang dilihat indikasinya adalah perubahan elektromagnetik di bagian frontal, di bagian ubun-ubun.
sikap orang bisa tergambar antara lain dari aktivitas ubun-ubunnya. Pendeteksi kebohongan yang sekarang ini, orang membuat alatnya dengan mempergunakan alat tersebut untuk memindai ubun-ubunnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar ilustrasi. Marilah kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.